berdoa sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, betapa indahnya berita tentang kedatangan-Mu ke dalam dunia. Betapa indahnya ketika kami mengalami Engkau di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari Natal. Dan terima kasih ya Tuhan, malam ini kami boleh kumpul sama-sama beribadah. Kami mengingat ya Tuhan akan Natal. Kami mengingat akan kasih-Mu lagi. Dan Tuhan, kami menyanyikan pujian bagi-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah berita Natal, berita tentang kasih-Mu dan anugerah-Mu, sekali lagi boleh menguatkan kami, boleh memanggil kami kembali kepadamu. Kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore saudara. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan, saya bacakan di dalam versi TB. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, banyak orang tahu tentang kisah Natal. Saya kira kita kalau sudah berkali-kali datang ke gereja, bertahun-tahun saudara mungkin kita mengikuti Natal, kita pasti hafal dengan berbagai kisah di seputar Natal. Ada pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus oleh malaikat. Ada Yusuf dan Maria yang berjalan ke Bethlehem dalam keadaan hamil tua. Ada bayi Yesus yang lahir di palungan. Ada gembala di padang, orang Majus dan seterusnya. Dan saudara kita yang sudah percaya juga tahu bahwa Natal adalah kisah tentang kasih Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Nah saudara kita tahu kisah-kisah itu tentang Natal. Dan Natal saudara memang adalah sebuah kisah. Tetapi apa yang membuat kisah ini menjadi kisah yang begitu besar, bahkan terbesar sepanjang zaman. The greatest story ever told. Kisah yang terbesar sepanjang zaman. Saudara, karena mulai Natal, anugerah Tuhan itu dinyatakan dengan limpah. Terang Tuhan menerangi dunia. Tahun rahmat Tuhan sudah dimulai. Menarik banyak orang datang kepadanya. Sampai nanti pada akhirnya seluruh orang percaya akan berkumpul di sekitar tahta Tuhan dan menyembah Dia. That's the greatest story ever told. Itulah kisah terbesar sepanjang zaman. Saudara, dan kisah Natal bukanlah kisah yang ada di luar sana. Indah didengar tetapi tetap hanya sebuah kisah. Kisah Natal menjadi kisah yang terbesar sepanjang zaman karena kisah itu menerobos masuk ke dalam hidup kita dan membawa kisah hidup kita menjadi bagian dari kisah tentang kasih Tuhan. Saudara, miliaran orang sudah mengalami itu. Dan kisah ini akan terus diceritakan sampai Tuhan datang kedua kalinya.
Bagian yang tadi kita baca saudara adalah kesaksian dari Rasul Paulus tentang bagaimana kisah tentang kasih Tuhan itu masuk ke dalam kisah hidupnya. Dan membawa kisah hidupnya menjadi bagian dari kisah tentang kasih Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan apa yang diceritakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Saudara, untuk mempermudah kita mengikuti, saya akan membagi bagian ini menjadi 3 bagian. Yang pertama saudara adalah di dalam ayat 12-14 yaitu tentang anugerah berlimpah bagi pendosa terbesar. Saudara, hal pertama yang diceritakan Paulus, dia berkata begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Saudara, pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada Paulus? Nah, kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita akan menemukan dia menyebut dirinya sebagai pelayan Kristus. Dia adalah pelayan Injil, dia pelayan gereja. Dan di dalam gereja dia memiliki posisi yang sangat unik, yaitu sebagai rasul. Saudara, pelayanan seperti itu yang dipercayakan kepada Paulus. Dan pertanyaan kita adalah apa yang membuat Paulus dipercayakan pelayanan seperti itu? Saudara, kalau kita melihat seorang menduduki sebuah jabatan, maka kita mungkin ingin tahu apa latar belakang orang itu sampai dia dipercaya menduduki jabatan itu. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, mungkin saudara kita akan berkata, oh pantas dia menjabat itu. Karena memang latar belakangnya sangat cocok. Tapi kita juga mungkin bisa berkata, kok bisa dia menjabat itu? Karena ternyata latar belakangnya sangat tidak cocok dengan jabatannya. Nah, saudara, saya yakin hal yang kedua itu yang terjadi ketika orang melihat latar belakang Paulus. Dan Paulus dengan tidak malu menyebutkan seperti apa latar belakang dia. Dia sebut dengan 3 kata di ayat 13. Aku seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Saudara, itu latar belakang dia. Saudara, bayangkan kalau satu kali ada orang ingin menjadi pastor di Grace Life, lalu interview dengan kami para elders. Lalu saya bilang, sebutkan 3 hal yang orang tahu tentang kamu. Dan kemudian orang itu menjawab, oh saya orang yang jago dalam menghujat. Saya jago menganiaya. Saya ganas. Begitu. Saya, Pasuta dan Misael akan berpandang-pandangan. Baiklah. Kami cari pastor bukan preman. Begitu kira-kira. Tapi saudara, Paulus tidak bisa menemukan kata lain untuk menggambarkan dirinya dulu. Saudara, di dalam Kisah Rasul 26 ayat 11 dia berkata begini di depan Raja Agripa. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka, yaitu orang Kristen, dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara, ini Paulus. Sebelum bertemu dengan Yesus namanya bukan Paulus tetapi Saulus. Dan hidup Saulus hanya punya satu tujuan, menganiaya gereja, menghabisi orang Kristen. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 4 dia berkata begini, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan ini sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Saya kira Paulus, saudara, mengingat masa lalu dia seperti orang sedang mengingat masa yang sangat kelam sekali. Mungkin seperti memutar film samar-samar hitam putih. Di memorinya dia putar berkali-kali. Dan mungkin sambil dia mengingat itu dia merasakan sesak di dada. Karena dia tahu betapa mengerikannya apa yang dia lakukan dulu. Betapa jahatnya dia. Saudara, maka kalau kita melihat latar belakang Paulus, kita tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang membuat dia cocok untuk dipilih menjadi pelayan Kristus, pelayan Injil, pelayan gereja, apalagi seorang rasul. Karena bagaimana mungkin orang seperti ini dipakai menjadi penginjil terbesar sepanjang zaman? Bagaimana mungkin orang dengan kehancuran seperti ini dipakai menjadi dasar gereja dan membangun hidup banyak orang? Jawabannya saudara, ada di ayat 13-14. Di ayat 13 saudara Paulus berkata, namun aku telah dikasihaninya. I was shown mercy. Tuhan menunjukkan belas kasihan padaku. Aku dikasihaninya. Di ayat 14 dia tambahkan, anugerah Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Anugerah. Saudara, ini 2 kata yang sangat penting.
Mercy artinya belas kasihan. Paulus berkata, I was shown mercy. Aku dikasihani. Saudara, kata ini berarti seseorang tidak menerima yang selayaknya, yaitu hukuman. Dengan kata lain, Paulus mengakui seharusnya saya menerima hukuman, seharusnya saya menerima murka Allah, tapi saya tidak menerimanya karena I was shown mercy. Aku telah dikasihani. Grace artinya anugerah adalah kita menerima yang tidak selayaknya kita terima, yaitu kebaikan Tuhan. Maka Paulus berkata, sekalipun aku seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, sangat tidak layak, tapi anugerah Tuhan dikaruniakan dengan limpah kepadaku. Mercy, belas kasihan adalah kita tidak menerima yang selayaknya kita terima, yaitu hukuman. Grace, anugerah adalah kita menerima yang tidak selayaknya kita terima, yaitu kebaikan Tuhan. Dan dua hal ini yang dialami oleh Saulus. Karena di tengah perjalanan Saulus ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, Yesus datang kepadanya. Saudara ingat kisah itu dalam Kisah Para Rasul. Saulus yang ganas bertemu dengan Tuhan yang dia lawan dan dia tidak berdaya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3-6 menceritakan. Ketika itu ada cahaya mengelilingi dia, lalu kemudian dia rebah ke tanah. Lalu ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, itu sebabnya di bagian ini Paulus berkata bahwa dia melakukan semua penganiayaan itu tanpa pengetahuan, di luar iman. Dia pikir dia sedang melakukan yang baik, padahal dia sedang menganiaya Yesus. Nah saudara, bukankah banyak orang seperti ini? Pada waktu Yesus disalib, orang-orang Yahudi ingin dia mati. Prajurit Roma mencambuki dia, meludahi dia dan menggantung dia di salib. Dan orang banyak mengata-ngatai dia. Tapi apa yang dikatakan Yesus di atas salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melawan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju kebinasaan. They just don't know. Saudara, sepanjang zaman ini yang dilakukan manusia. Ada yang menganiaya orang Kristen karena iman mereka, memukuli, memenjarakan, bahkan membunuh. Sampai hari ini hal seperti itu banyak terjadi. Ada yang terus menolak berita Injil dan tidak pernah mau percaya. Ada yang terus hidup menuruti kemauan sendiri dan tidak pernah berpikir satu kali nanti harus menghadap pengadilan Tuhan. They just don't know. Paulus tidak berkata karena dia tidak tahu, maka berarti tidak berdosa. Semua orang tetap berdosa dengan perbuatannya, tapi Yesus mengampuni. Dan itu yang dialami oleh Paulus di tengah perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen. Ketika Yesus datang kepadanya, dia rebah ke tanah dan menjadi buta. Dan disitulah Saulus, orang penghujat, penganiaya, ganas ini menjadi tidak berdaya. Dia harus dituntun selama 3 hari dalam perjalanan. Dan Tuhan kemudian mengutus seorang bernama Ananias kepada dia. Dan saat itulah dalam keadaan tidak berdaya, tidak punya apa-apa, Tuhan kemudian memulihkan dia. Dan Tuhan berpesan kepada Ananias, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. He is my chosen instrument. Dia adalah alat pilihanku. Saudara, betapa tidak masuk akalnya sebetulnya. Tuhan bukan saja mengasihani dia, he was shown mercy, tapi Tuhan juga mengaruniakan anugerah dengan limpah kepada Paulus. He was given grace abundantly. Saudara, padahal Tuhan bisa berkata begini, Saulus, engkau orang celaka, jahat sekali. Aku mengampunimu, I show you mercy. Dan sekarang aku mau kamu hidup biasa saja. Jangan macam-macam, cukup datang ke gereja, diam saja sampai mati, kamu akan bersyukur untuk keselamatanmu. Tuhan bisa berkata begitu, bukankah itu cukup? Tapi Tuhan berkata, aku bukan saja mengampunimu, tapi menjadikanmu pelayan Kristus, pelayan Injil, pelayan gereja, bahkan rasulku, menjadi penginjil terbesar sepanjang zaman. Untuk apa? Supaya ketika orang melihatmu, orang tahu, tidak ada alasan lain untuk semua yang kau alami
selain bahwa Allah memberikan anugerah kepadamu dengan limpah. Itu sebabnya Paulus berkata begini, kasih karunia Tuhan telah dilimpahkan, dikaruniakan bukan sedikit, tetapi dengan limpahnya kepadaku. Anugerah Tuhan sangat berlimpah bagiku. Seorang pelukis terkenal, satu kali dia melukis air terjun Niagara. Lalu dia menyerahkannya kepada sebuah galeri untuk ditaruh di dalam sebuah exhibition. Tapi dia tidak memberikan judul lukisannya itu. Maka galeri itu kemudian memberikan judul pada lukisannya itu, More to Follow. Terjemahan literalnya mungkin masih banyak lagi akan mengikuti. Saudara, air terjun Niagara menumpahkan air miliaran liter setiap tahun. Dan itu sudah berlangsung selama ribuan tahun. Tapi selalu ada lagi air yang mengalir. More to follow. Saudara, bukankah kasih Tuhan seperti itu? Selalu ada lagi yang mengalir. Selalu ada lagi kasih karunia. Masih banyak lagi yang akan diberikan. Martin Luther pernah berkata begini. Seperti matahari tidak akan menjadi gelap. Sekalipun seluruh dunia menikmati sinarnya. Dan bahkan dia bisa menerangi 10 dunia lagi. Seperti 100.000 lilin bisa dinyalakan oleh satu lilin yang tetap tidak hilang terangnya. Seperti seorang pelajar bisa menjadikan ribuan orang lain terpelajar. Semakin dia membagi pengetahuan, semakin dia punya pengetahuan. Demikianlah Kristus Tuhan kita adalah sumber anugerah yang tidak terbatas. Sehingga jika seluruh dunia menerima anugerah dan kebenaran sangat banyak, cukup untuk menjadikan seluruh dunia seperti malaikat. Tetap Yesus tidak akan pernah kekurangan setetes pun anugerah. Sumber itu selalu penuh dengan anugerah. Soalnya di dalam Roma 5 ayat 20 Paulus berkata begini. Di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi berlimpah-limpah. Tidak pernah ketika dosamu menjadi lebih banyak, anugerah Tuhan menjadi tidak cukup. Semakin besar dosa seseorang, semakin besar anugerah Tuhan melingkupi. Selalu ada lagi, selalu lebih banyak lagi anugerah. More to follow. Yang kedua, ayat 15-16, keselamatan bagi semua pendosa besar. Saudara perhatikan ayat 15, Paulus berkata begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara, bagi kita orang Kristen, kalimat ini sudah sering kita dengar saya kira dan kita anggap sesuatu yang biasa. Tetapi jangan lupa bahwa kalimat ini diucapkan oleh Paulus. Dia dulu adalah seorang Farisi, kelompok yang paling ketat di dalam agama Yahudi. Dia mengikuti Taurat seumur hidupnya, dia menganggap dirinya sebagai penjaga Taurat. Saudara, maka sebagai orang Farisi, satu hal yang tidak pernah dia lakukan adalah bicara dengan orang berdosa. Dia tidak pernah mau ngobrol dengan orang berdosa, apalagi makan bersama-sama dengan orang berdosa. Orang Farisi menganggap makan bersama dengan orang berdosa, berteman dengan orang berdosa adalah hal yang menajiskan. Saudara, maka jelas bagi mereka Yesus tidak mungkin Mesias atau Juru Selamat. Karena Yesus makan bersama dengan orang berdosa. Diurapi oleh perempuan berdosa dan dia diam saja. Bahkan ngobrol berdua dengan perempuan berdosa di pinggir sumur. Maka bagi mereka tidak mungkin Yesus adalah Mesias. Saudara, mereka tidak bisa mengerti. Orang Farisi selalu tidak bisa mengerti. Orang Kristen yang seperti orang Farisi modern hari ini di gereja juga tidak bisa mengerti. Kita akan selalu berpikir bahwa Yesus hanya menyelamatkan orang yang cukup baik. Paling tidak terlalu berdosa. Kita akan selalu berpikir setiap orang harus menunjukkan dirinya layak dulu. Baru menerima anugerah. Kita akan selalu tidak bisa mengerti. Sampai kita sendiri dikasihani. Dan menerima anugerah. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Dan saudara perhatikan pengakuan Paulus. Dia berkata Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Aku yang paling buruk, kata Paulus.
Aku yang paling najis. Aku yang paling celaka. Saudara, kalau kita baca di bagian sebelumnya, di ayat 9 sampai 10, kita tadi tidak baca ayat itu. Di sana Paulus menyebutkan daftar dosa. Orang durhaka, tidak taat, orang fasik, orang tidak peduli agama, tidak suci, pembunuh bapak dan ibunya, orang cabul, penculik, pendusta dan seterusnya. Dan Paulus akan berkata begini, taruh namaku di paling atas dari daftar orang-orang yang melakukan hal itu. Aku yang paling berdosa. Kesadaran inilah yang mencengkram hati Saulus. Dan ketika dia merenungkan hidupnya, betapa Yesus datang untuk menyelamatkan orang seperti dia. Saudara, Paulus tidak akan pernah tidak bisa berkata begini, I am the worst sinner. Akulah orang paling berdosa. Saudara, dia tidak berkata begini, I was the worst sinner. Dia tidak merasa dulu aku orang paling berdosa, tapi sekarang aku sudah jadi lebih baik. Tidak. Dia merasa sampai sekarang, I am the worst sinner. Orang paling berdosa yang sudah diselamatkan. Dan Paulus meneruskan di ayat 16. Namun tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, bagi Paulus, kisah hidupnya adalah contoh betapa besar anugerah Tuhan. Kejahatan dia di masa lalu menjadi contoh betapa besarnya belas kasihan Tuhan dan betapa tidak terbatasnya anugerah Tuhan. Seakan-akan Allah ingin menampilkan billboard besar dengan hidup Paulus. Sebuah billboard besar dan ada kalimat di sana, ingatlah perubahan hidup Paulus. Lalu ada tulisan di bawahnya, kamu pun pasti dapat diubah. Kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh Paulus. Biarlah dengan hidupnya yang hancur dan diselamatkan Tuhan, menjadi contoh bagi banyak orang betapa besarnya kesabaran Tuhan dan betapa besarnya anugerah Tuhan. Supaya setiap orang tahu dirinya berdosa, lalu merasa begitu berdosa sehingga Allah tidak mungkin tidak menghukum dia. Setiap orang berpikir Allah tidak mungkin mengampuninya, Allah tidak mungkin datang untuknya. Setiap orang yang seperti itu boleh melihat hidup Saulus. Seorang penghujat, penganiaya, ganas, dan berkata kalau Allah datang menyelamatkan orang seperti Paulus, dia juga pasti datang untukku. Kalau ada harapan bagi orang seperti Paulus, pasti ada harapan untukku. Kalau Allah dapat mengubah orang seperti Paulus menjadi rasul, maka pasti dia bisa mengubah siapapun. Saudara, Tuhan bisa mengubah suami yang menyakiti istrinya. Tuhan bisa mengubah istri yang jahat kepada suaminya. Tuhan bisa mengubah orang tua yang kejam kepada anaknya. Tuhan bisa mengubah orang yang menipu, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang selama ini benci kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah siapapun, karena tidak ada seorang pun sejahat apapun yang tidak bisa diselamatkan dan diubah oleh Tuhan menjadi pelayan Kristus. Kalau orang itu datang kepada Tuhan. Kesaksian Paulus ini menguatkan banyak orang untuk datang kepada Kristus. Seorang bernama Thomas Bilney lahir tahun 1495. Dia seorang yang sangat pandai, dia belajar hukum di Cambridge dan dia menjadi seorang ahli hukum. Tapi waktu itu hatinya tidak punya kedamaian. Lalu dia membaca perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru, dan tidak sengaja dia menemukan 1 Timotius 1 ayat 15 ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Thomas Bilney tertegun. Dan dia menulis begini. Satu kalimat ini membuat hatiku melonjak. Sebelumnya aku terluka karena perasaan bersalah akibat dosaku. Aku hampir putus asa. Tapi tiba-tiba batinku merasakan penghiburan yang besar dan ketenangan sampai tulangku yang remuk melompat kegirangan.
Thomas Bilney kemudian percaya kepada Yesus. Dan dia kemudian menjadi seorang tokoh reformasi gereja di Inggris. Dia pernah ditangkap, dia dipaksa untuk menarik semua ajarannya. Tapi Bilney terus berkhotbah. Maka dia ditangkap lagi, diadili, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan dibakar di tiang. Dari mana Bilney mendapat kekuatan untuk hidup dan mati seperti itu? Dari mulai mendengar kesaksian Paulus ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan kepadanya menyelamatkan dan menguatkan dia sampai dibakar di atas tiang. Saudara, apa yang Paulus alami sebetulnya adalah kisah dari semua orang Kristen. Paulus hanyalah salah satu dari deretan panjang orang berdosa sepanjang zaman yang dikasihani Kristus. Deretan panjang orang celaka yang diberikan anugerah keselamatan dan kekuatan untuk menjadi pelayan Kristus. Pada tahun 1918 di Tokyo, seorang bernama Tokichi Ishii dihukum gantung karena pembunuhan. Dia adalah penjahat yang sangat terkenal. Dia sudah masuk penjara lebih dari 20 kali. Dia orang yang sangat penuh kekerasan dan kebencian. Satu kali saudara di dalam penjara, dia menyerang penjaga penjara. Maka dia diikat, dia digantung sampai kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi dia tidak berubah. Orang yang ganas seperti ini. Satu kali sebelum menerima hukuman mati, dia dikunjungi oleh 2 orang ibu Kristen yang membawakan dia perjanjian baru. Dan singkat cerita, penjahat terkenal ini mengenal Kristus dan percaya. Waktu Tokichi dijatuhi vonis hukuman mati, dia tidak lagi orang yang ganas. Dia menerima itu sebagai hukuman Tuhan yang adil bagi dia. Dan salah seorang ibu yang memberikan perjanjian baru kepadanya itu mengunjungi dia lagi. Lalu kemudian membacakan 2 Korintus pasal 6 ayat 8 sampai 10, tulisan Paulus tentang dirinya. Dan salah satunya di dalam bagian itu Paulus berkata bahwa dia adalah orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Tokichi merenungi ayat itu. Lalu dia menulis di dalam jurnalnya. Hidupku yang jahat sebelum aku bertobat bukanlah orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Tapi dia berkata, mungkin di masa depan ada orang di dunia ini yang mendengar bahwa penjahat yang paling tidak mungkin bertobat sudah bertobat dari dosanya dan diselamatkan oleh kuasa Kristus. Dan orang itu pun bisa bertobat juga. Maka dia bilang, kalau itu terjadi, sekalipun aku miskin, aku akan bisa memperkaya banyak orang. Kalau satu kali di masa depan nanti, ada orang mendengar bahwa penjahat yang paling tidak mungkin bertobat ini sudah bertobat dari dosanya dan diselamatkan oleh kuasa Kristus. Biarlah orang itu juga mau bertobat. Maka sekalipun aku miskin, aku memperkaya banyak orang. Waktu dia menghadapi tiang gantungan, kalimat terakhir dari Tokichi adalah begini. Jiwaku sudah disucikan. Hari ini kembali ke kota Allah. Allah dengan anugerahnya menjangkau seseorang yang menyebut dirinya penjahat yang paling tidak mungkin bertobat. Seperti Allah dulu juga menjangkau Paulus yang menyebut dirinya orang yang paling berdosa. Anugerah Allah bisa menjangkau siapa saja. Saudara, Thomas Bilney, Tokichi Ishii, hanya segelintir orang yang sama seperti Paulus, sepenuhnya yakin Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, aku yang paling berdosa. Saudara, hidup setiap kita berbeda. Tapi Alkitab berkata bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sama. Dan solusinya bagi kita bukan kita perlu berusaha lebih keras. Atau kita perlu lebih banyak aturan dan hukum.
Atau kita perlu lebih banyak kesempatan. Tidak, solusi kita hanya Yesus yang datang bagi kita di hari Natal. Kita mengaku Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kitalah orang berdosa itu, bahkan yang paling berdosa. Saudara, anugerah Allah tidak kurang berkuasa untuk menjangkau siapapun yang mau mengaku membutuhkan pengampunan dan anugerah. Maka kalau Allah menyadarkan saudara akan kebutuhanmu akan juru selamat, come as you are. Datanglah sebagaimana adanya dirimu. Dan Tuhan mampu mengubah hidupmu. Dari orang seperti apapun. Diselamatkan. Dan dijadikan pelayan Kristus. Dan yang terakhir surah di ayat 17. Pujian dari pendosa terbesar. Dia berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, Paulus tidak bisa mengingat hidupnya dan tidak tergerak untuk memuji Allah. Hormat dan kemuliaan, glory and honor bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak dan yang esa. Saudara merenungi tentang hidupnya yang dikasihani Tuhan dan diberikan anugerah oleh Tuhan. Paulus seperti meledak dengan ucapan syukur. Dan dia menunjukkan ini bukan hanya dengan kalimat seperti ini, tapi dengan hidupnya. Sepanjang hidupnya dia memuliakan Tuhan. Dan dia meneruskan kisah terbesar sepanjang zaman ini kepada banyak orang. Saudara, maukah kita meneruskan kisah tentang kasih Tuhan ini kepada banyak orang? The greatest story ever told. Supaya itu juga boleh masuk ke dalam kisah orang lain. Dan kisah orang lain pun boleh menjadi bagian dari kisah tentang kasih Tuhan. Ada sebuah cerita yang terjadi di camp Auschwitz pada zaman Perang Dunia Kedua. Satu hari seorang tawanan berhasil melarikan diri dari camp itu. Dan untuk menghukumnya, menghukum seluruh tawanan, komandan penjaga memilih 10 orang untuk dimasukkan ke dalam penjara tersendiri. Untuk dibiarkan mati kelaparan di sana. Dan salah satu orang yang dia pilih dari 10 orang itu bernama Gejo Niksek. Gejo Niksek menangis, meraung-raung karena dia tahu bahwa dia akan mati di sana, kelaparan di sana, dan dia tidak akan bertemu lagi dengan keluarganya. Tiba-tiba ada seorang pendeta bernama Kolbe maju dan berkata begini, biarkan aku menggantikan dia. Biarkan aku menggantikan dia. Dan entah bagaimana komandan penjaga itu kemudian mengizinkan Kolbe menggantikan Gejo Niksek. 10 orang dimasukkan ke dalam ruangan tersendiri, dibiarkan kelaparan di sana. Setelah 2 minggu kelaparan, hampir semua sudah mati. Beberapa yang belum mati, termasuk Kolbe, disuntik mati. Di dalam kesaksiannya kemudian Gejo Niksek berkata begini, aku hanya bisa berterima kasih kepada dia dengan mataku. Aku sangat kaget dan tidak mengerti ada orang mau mati untukku. 3 tahun kemudian perang berakhir dan Gejo Niksek termasuk orang yang survive dan dia dibebaskan. Dia bahkan masih hidup 51 tahun setelah peristiwa itu. Dan setiap tahun dia selalu kembali ke Auschwitz untuk menghormati Kolbe yang mati menggantikan dia. Dia pernah berkata begini, selama masih ada nafas di paru-paruku, aku akan terus bercerita tentang keberanian dan kasih dari Kolbe kepadaku. Dan dia tidak bisa tidak bercerita karena anugerah yang menyelamatkan hidupnya. Saudara, ketika Yesus mati menggantikan kita di kayu salib, bukankah dia memberikan anugerah jauh lebih besar dari itu? Jauh lebih besar dari itu. Karena Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari sekedar penderitaan kematian dalam dunia, tapi dia menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dia memberikan hidup kekal kepada kita. Anugerah Tuhan inilah
Yang kemudian membuat Paulus memberikan dirinya untuk memuliakan Tuhan. Dan seumur hidupnya Paulus menanggung segala penderitaan untuk menjadi pelayan Kristus, pelayan Injil, pelayan gereja, sebagai rasul demi untuk hormat dan kemuliaan bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Saudara, di malam Natal ini, saya ingin mengajak kita semua kembali merenungkan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Betapa tidak layaknya kita, tapi juga betapa berharganya kita. Saudara dan saya seperti Paulus tidak layak. Tidak layak Yesus datang di hari Natal untuk kita. Siapa kita? Tidak layak Yesus kemudian menderita dan mati di salib untuk kita. Siapa kita, saudara? Tapi Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Dan kitalah orang yang berdosa itu. Maka kita hanya bisa berkata, dia datang untuk aku. Orang paling berdosa ini, dia ampuni. I was shown mercy. Dan dia berikan anugerah kepadaku. Saudara, kisah hidup setiap kita berbeda, tapi Tuhan mampu mengubah hidup kita. Kisah tentang kasih Tuhan itu masuk ke dalam kisah hidup kita. Mengubah kita. Dan menjadikan kisah hidup kita sebagai bagian dari kisah tentang kasih Tuhan. Ketika kita ikut memberitakan kasih Tuhan, kita ikut memberitakan kisah terbesar sepanjang zaman. Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Kalau saudara belum pernah percaya kepada Kristus, maukah hari ini datang kepadanya dan berdoa, Tuhan, aku mau diselamatkan. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, pertanyaannya, apakah saudara masih merasa diri I am the worst sinner? Saya orang paling berdosa. Masihkah saudara sadar anugerah? Masihkah hatimu meluap dengan pujian kepada Tuhan? Mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kalau saudara belum pernah percaya kepada Kristus dan menerima keselamatan, datanglah kepadanya hari ini. Berserulah, Tuhan, aku mau diselamatkan. Selamatkan aku orang berdosa ini. Kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara sudah percaya kepada Kristus sekian lama, lihat dirimu, apakah masih merasa orang paling berdosa, dikasihani Tuhan, diberikan anugerah. Dan apakah hatimu meluap dengan pujian dan engkau mau berikan hidupmu untuk Kristus? Masing-masing berdoa. Saudara, malam ini malam Natal. Malam kita mengenang Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jangan biarkan malam ini lewat. Jangan biarkan kita melewatkan anugerah Tuhan. Datanglah kepadanya.
Biarlah engkau diperbarui oleh Tuhan. Biarlah engkau menerima kasih Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah percaya, biarlah kasih Tuhan kembali menghangatkan hatimu, membakarmu untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Natal. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami orang-orang yang tidak layak ini dikasihani dan diberikan anugerah. Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa kami. Biarlah bagi kami yang belum pernah percaya kepada-Mu dan malam ini datang memohon pengampunan, Tuhan ampuni. Nyatakan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan bagi kami yang sudah sekian lama menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, sekian lama merayakan Natal, mungkin hati kami dingin. Tuhan, biar sekali lagi malam ini kami diingatkan betapa tidak layaknya kami, betapa besarnya kesabaran Tuhan kepada kami, betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk Natal ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu, Roh Kudus-Mu terus membimbing setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.